atau isopratinistrate merupakan obat yang digunakan untuk gagal jantung. Spasmophilis vagus dan digunakan juga untuk mengobati nyeri dada. Obat itu juga berfungsi digunakan dalam pengobatan gagal jantung. Obat ini tersedia dalam sediaan tablet sublingual, dan sediaan injeksi. ISDN termasuk dalam kelompok obat yang disebut nitrat. Ia bekerja dengan relaksasi pembuluh darah dan meningkatkan suplai darah dan oksigen ke jantung, sekaligus mengurangi beban kerjanya. Bila digunakan secara teratur dalam jangka waktu yang panjang, ini sangat membantu mencegah terjadinya serangan angina. Fungsi ISDN itu ada dua. Pertama, mengobati nyeri dada akibat jantung koroner. Dan kedua, berfungsi sebagai vasodilatator untuk meningkatkan suplai oksigen ke jantung. Obat anti-angina golongan nitrat atau yang dikenal dengan nama paten ISDN atau Insusobid. Selanjutnya adalah golongan obat. Nah, untuk obat ISDN ini, golongan obatnya itu termasuk dalam nitrat organik. Dan untuk klasifikasi obatnya itu, obat ini adalah termasuk obat keras dan perlu untuk kita mendapatkan resep dari dokter. Nah, untuk kontraindikasinya sendiri itu, obat ini tidak boleh diberikan pada pasien dengan kondisi di mana dia itu hipersensitif terhadap isosorbide dinitrat atau obat itu sendiri, dan kemudian mempunyai anemia berat, shock, tekanan darah yang sangat rendah. Nah, untuk indikasinya itu, obat ini biasanya digunakan untuk angina pectoris, gagal jantung kongensif, kemudian ada inframiokard akut, dan hipertensi pulmonal. Nah, untuk efek samping obat ini sendiri itu ada pusing atau kepala terasa ringan, kemudian sakit kepala, mual, dan juga flushing atau sensasi panas di sekitar area wajah dan juga leher. Nah, dan apabila kalau misalnya keluhan ini tidak kunjung reda atau semakin berat, atau mengalami efek samping yang lebih serius, itu biasanya itu seperti pusing berat, seperti akan pingsan, kemudian denyut jantung terlalu cepat atau lambat atau tidak beraturan, kemudian jantung berdebar atau terasa seperti bergetar, dan nyeri dada yang semakin memburuk, dan kemudian bibir dan jari-jari atau telapak tangan itu membiru. Sebaiknya pasien harus untuk dikonsultasikan lebih lanjut lagi dengan dokter. Ini adalah suatu ilmu yang mempelajari cara kerja obat dalam tubuh, suatu efek obat terhadap fungsi berbagai organ dan pengaruh obat terhadap reaksi biokimia serta struktur organ manusia. Dengan kata lain, farmakodinamik ini merupakan pengaruh suatu obat terhadap sel hidup. Farmakodinamik dari obat ISDN ini adalah meningkatkan perfusi miokard, mengurangi angina pectoris, menurunkan prelude dan afterload jantung, serta menurunkan tekanan darah dan mengurangi suplai oksigen ke jaringan tubuh. Farmakokinetik adalah suatu ilmu tentang absorpsi, distribusi, metabolisme, atau biotransformasi, serta ekskresi obat. Dengan kata lain, farmakokinetik ini merupakan pengaruh tubuh terhadap obat-obatan. Farmakokinetik obat ISDN. Yang pertama, absorpsi.
tersedia dalam bentuk oral, sublingual, dan transdermal. Dengan yang sublingual adalah absorpsi tercepat dalam waktu 5 menit, oral 30 menit, dan transdermal yang mencapai 60 menit dalam mengabsorpsi. Yang kedua, distribusi melalui darah ke seluruh tubuh dan terikat dengan protein plasma sampai 40%. Yang ketiga, metabolisme. ISDN di metabolisme di hati dan menjadi metabolik tidak aktif. Ia diekskresikan di ginjal dalam bentuk urin. Dan yang keempat, eliminasi. Dengan cara sublingual membutuhkan waktu 1-2 jam, oral 2-4 jam, dan transdermal bisa 4-12 jam. Dosis ISDN yang diberikan dokter dapat berbeda-beda pada setiap pasien, tergantung pada beberapa faktor, yaitu misalnya pada angina pectoris, tablet sublingual 2,5-10 mg diulang setiap 2-3 jam, kemudian tablet oral 5-20 mg diulang tiap 3-4 kali sehari, dan tablet oral pelepasan terkontrol itu 10-40 mg 2 kali sehari. Sedangkan pada pasien gagal jantung, tablet oral 5-20 mg itu 3-4 kali sehari, sedangkan tablet oral pelepasan terkontrol itu 20-60 mg dengan 2-3 kali sehari. Pemberian obat ISDN secara sublingual, yaitu dengan cara diletakkan di bawah lidah, dan pemberiannya pun secara oral. Nursing consideration obat ISDN pada klarifikasi obat sistem kardiovaskular meliputi pemantauan tekanan darah dan denyut jantung, serta pemantauan gejala yang mungkin timbul seperti pusing, sakit kepala, atau hipertensi. Dengan menghindari penggunaan obat ISDN bersama dengan obat-obatan vasodilator lainnya yang dapat menyebabkan peningkatan risiko hipertensi yang berpotensi menyebabkan pusing, lemah, atau pingsan, maka penggunaan obat ISDN dalam klarifikasi obat sistem kardiovaskular dapat menyebabkan efek samping seperti hipotensi, terutama pada pasien dengan tekanan darah rendah atau gangguan jantung. Selain itu, penggunaan obat ini juga dapat menyebabkan reaksi hipersensitivitas atau gangguan gastrointestinal seperti mual atau muntah. Maka, penting untuk memantau tekanan darah dan denyut jantung secara teratur selama penggunaan obat ISDN, serta dengan memonitor gejala yang mungkin timbul dan memberikan informasi ke dokter jika ada perubahan yang signifikan. Selain itu, pantauan terhadap kemungkinan interaksi obat dengan obat lain juga perlu dilakukan untuk menghindari efek samping yang tidak diinginkan. Pemantauan pada umumnya isosorbit atau menghindari terjadinya angina tidak memerlukan pemantauan apapun. Namun, pemantauan direkomendasikan kepada pasien yang memiliki tekanan darah rendah dan detak jantung rendah. Misalnya kepada pasien yang sedang menjalani terapi diuretik kronis, pasiennya lanjut usia dengan disfungsi otonom yang mendasarinya, pasien dengan infrak ventrikel kanan yang sensitif terhadap perloat, pasien dengan penurunan volume, misalnya karena diare kronis dan muntah, pasien yang memakai vasodilator jenis lain. Nah, pemantauan ketat terhadap tekanan darah dan detak jantung pada pasien di atas dianjurkan untuk menghindari hipotensi berat dan bradikardia. Perkembangan toleransi merupakan perhatian yang signifikan selama terapi isosorbit jangka panjang. Toleransi dapat terjadi dalam waktu 12 hingga 24 jam, yang diikuti dengan penurunan efek klinis isosorbit. Hal ini memerlukan perlunya interval bebas narkoba setidaknya 10 hingga 12 jam sehari. Obat isosobrit dinitrat atau ISND terdapat 3 jenis, yaitu obat tablet,
ada obat oral dan obat sublingual. Kemudian ada injeksi. Efek dari 3 jenis pemberian ASND berbeda-beda. ASND oral dapat memberikan efek jangka panjang. Kemudian obat sublingual memberikan jangka pendek. Penggunaan ASND dapat diperhatikan lagi. Obat diminum sebelum makan dalam rentang waktu 1 jam sampai 30 menit sebelum makan. Itu untuk obat oral. Untuk obat sublingual tidak terpengaruh dalam waktu makan karena sudah terserap di mukosa mulut. Kemudian ASND injeksi dapat membantu mencegah dan mengobati spasme pembuluh darah koroner. Dosis ASND injeksi harus diberikan atas resep dokter karena dosis berbeda berdasar usia, kondisi penyakit terhadap obat, berat badan, dan lain-lain. Karena penyempitan pembuluh darah, jadi fungsi ASND untuk pelebaran pembuluh darah agar pasokan oksigen ke jantung tetap stabil. Karena ASND dapat menyebabkan penurunan tekanan darah, jadi sebelum memberikan obat ASND kepada pasien, posisikan pasien pada posisi bersandar pada kursi atau tempat tidur. Pasien diposisikan bersandar pada kursi atau tempat tidur karena efek dari obat ASND ini memberikan efek lemas dan pusing. Jadi kebanyakan pasien juga mengeluh mereka merasakan lemah dan pusing. Kemudian pasien yang telah diresepkan obat ASND sublingual, mereka harus membawa obat tersebut kemanapun untuk mengantisipasi bila serangan jantung atau nyeri dada terjadi. Bila terjadi kasus, pasien merasakan nyeri dada, tenangkan pasien terlebih dahulu, kemudian posisikan pasien pada kursi untuk bersandar atau tempat tidur. Kemudian berikan obat ASND sublingual. Jika selama 5 menit setelah pemberian obat, pasien masih merasakan nyeri, bisa diberikan obat ASND kembali. Dan jika masih terasa nyeri lagi, dapat diberikan obat kembali. Pada ibu hamil, obat ASND dikategorikan sebagai C. Jadi tidak dianjurkan karena dapat berdampak pada janin ibu. Ini dilakukan penelitian pada janin hewan, tapi belum pada janin manusia. Berdasarkan klasifikasi FDA, keamanan penggunaan obat selama kehamilan dibagi menjadi 5 kategori, yaitu A, B, C, D, dan X. ISDN berada di dalam kategori C. Diklasifikasikan oleh FDA, Food and Drug Administration Amerika Serikat. Obat kategori C menunjukkan efek berbahaya. Obat dalam kategori ini hanya boleh digunakan jika manfaat potensialnya lebih besar daripada resiko yang mungkin akan terjadi pada janin. Oleh karena itu, penggunaan ISDN selama kehamilan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan hanya jika benar-benar diperlukan dengan pengawasan ketat dari tenaga medis.